Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang analisis regresi logistik ganda dengan model prediksi. Di sini ada anggota kelompoknya yaitu Rizda Anjani, Solin Pratama, dan saya sendiri Syarifah Annisa. Di sini kita akan mempelajari tentang regresi logistik. Nah, regresi logistik ini sendiri ada yang sederhana dan ada juga yang ganda. Di sini kita akan mempelajari regresi logistik yang ganda. Nah, di regresi logistik yang berganda ini ada dua model, yaitu model prediksi dan model faktor risiko. Di sini kita akan mempelajari tentang model prediksi. Nah, untuk variabel regresi logistik itu, variabel independennya numerik dan kategori, lalu variabel dependennya kategori. Nah, pemodelan dengan model prediksi ini bertujuan untuk memperoleh model yang terdiri dari beberapa variabel independen yang dianggap terbaik untuk memprediksi kejadian variabel dependen. Pada pemodelan ini, semua variabel dianggap sama pentingnya, sehingga estimasi dapat dilakukan dengan estimasi beberapa koefisien regresi logistik sekaligus secara bersamaan. Selanjutnya yaitu kerangka konsep model prediksi. Nah, di sini dapat kita lihat ada variabel independen dan variabel dependennya. Nah, variabel independennya ini semuanya sama penting. Misalnya terdapat faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 4, yang dimana mereka dapat mempengaruhi variabel dependen Y, dimana mereka itu sama pentingnya. Sehingga di sini kita mencari mana variabel atau faktor-faktor yang paling dominan atau yang paling berpengaruh untuk mempengaruhi variabel dependen Y. Nah, di sini ada prosedur pemodelan. Agar diperoleh model regresi yang hemat dan mampu menjelaskan hubungan variabel independen dan dependen dalam populasi, diperlukan prosedur pemilihan variabel sebagai berikut. Pertama, yaitu seleksi bivariat. Di sini kita melakukan analisis bivariat antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya. Bila hasil uji bivariat mempunyai nilai signifikan kurang dari 0,25, maka variabel tersebut dapat masuk sebagai kandidat model multivariat. Lalu yang kedua, pemodelan. Nah, setelah kita melakukan seleksi bivariat tadi, kita akan mendapatkan full model yang selanjutnya akan kita keluarkan variabel yang signifikannya lebih dari 0,05. Pengeluaran variabel ini dilakukan secara bertahap, mulai dari variabel yang mempunyai sig terbesar. Apabila pengeluaran variabel yang signya lebih dari 0,05 menyebabkan perubahan nilai OR lebih dari 10% pada variabel lainnya, maka variabel tadi harus dimasukkan ke dalam model kembali, tidak boleh dikeluarkan. Lalu yang ketiga ada identifikasi interaksi. Memeriksa kemungkinan interaksi antar variabel independen. Penentuan variabel interaksi harus didasarkan pada pertimbangan logika substantif. Pengujian interaksi dilihat dari kemaknaan uji statistik. Bila variabel interaksi mempunyai nilai P bermakna, maka variabel interaksi penting dimasukkan ke dalam model. Yang keempat adalah final model. Nah, di final model ini kita akan memuat variabel-variabel yang penting seperti signifikan atau confounding atau interaksi. Lalu kita dapat membuat tabel saji dan interpretasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizda Anjani. Nah, baiklah, sekarang lanjut ke contoh soal. Di sini, contoh soalnya suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kualitas tidur, aktivitas fisik, usia, waktu kerja, dan jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Jadi di sini didapatkan variabel dependennya yaitu kejadian hipertensi dan variabel independennya kualitas tidur, aktivitas fisik, usia, waktu kerja, dan jenis kelamin. Langsung saja kita lanjut ke SPSS. Nah, di sini telah tersedia datanya. Dan untuk uji regresi logistik ganda ini, maka pertama yang harus kita lakukan yaitu uji bivariat. Ke analyze, ke regression, ke binary logistik. Nah, di sini kita masukkan satu persatu variabelnya. Yang pertama variabel kualitas tidur. Sebelumnya diisi dulu dependennya dengan hipertensi dan covariates-nya baru yang sisanya kualitas tidur. Option tentang ini
continue, lalu oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kualitas tidur memiliki nilai signifikan 0,001 atau kurang dari 0,25, sehingga ini dimasukkan pada model. Selanjutnya, ke variabel yang selanjutnya, yaitu variabel aktivitas fisik. Lakukan hal yang sama, lalu dicek nilai signifikannya juga kurang dari 0,25. Artinya, variabel aktivitas fisik juga dimasukkan pada model. Lanjut lagi, analyze, regression, binary logistic. Selanjutnya yaitu usia, variabel usia. Nah, variabel usia juga memiliki nilai signifikan kurang dari 0,25. Artinya juga dimasukkan pada model. Yang selanjutnya yaitu variabel waktu kerja. Nah, setelah dilihat hasilnya, waktu kerja juga memiliki nilai signifikan kurang dari 0,25. Lalu, yang terakhir yaitu jenis kelamin. Setelah didapatkan jenis kelamin nilai signifikan 0,024, yang artinya juga kurang dari 0,25 dan juga dimasukkan pada model. Jika selesai uji bivariat, tadi kan sudah didapatkan bahwa seluruhnya masuk ke dalam model, maka dapat dilanjutkan dengan multivariatnya. Di sini kita isikan seluruh variabel independennya. Langsung saja ke oke. Nah, di sini telah didapatkan hasil uji multivariat bahwa ini yang memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05 yaitu variabel waktu kerja, jenis kelamin, waktu tidur, dan variabel usia. Nah, variabel yang paling besar nilai signifikannya itu variabel waktu kerja. Variabel yang paling besar ini kita satu persatu keluarkan dari model. Itu yang pertama waktu kerja. Logistik. Nah, variabel waktu kerja kita keluarkan dari model. Dari model, kita hitung perubahan nilai OR-nya. Nah, pada permodelan. Kita masukkan kembali. Dimasukkan kembali, kita lihat lagi nilai signifikan yang terbesar kedua. Jenis kelamin. Keluarkan pada model. Dari model tadi dihitung kembali nilai OR-nya. Variabel kualitas tidur, variabel usia, dan variabel waktu kerja itu juga memiliki nilai perubahan OR yang lebih besar dari 10%. Model.
kita masukkan kembali. Nah, setelah dimasukkan kembali, kita lihat lagi nilai signifikan yang terbesar ketiga, itu variabel kualitas tidur. Kita keluarkan dari model dan dicek lagi. Kualitas tidur kita keluarkan. Kembali nilai perubahan OR-nya. Nah, setelah dihitung, variabel aktivitas fisik, variabel usia, variabel waktu kerja, dan variabel jenis kelamin itu semuanya perubahan OR-nya lebih besar juga dari 10%. Dengan demikian, variabel kualitas tidur itu kita masukkan kembali ke permodelan. Dan yang terakhir, nilai signifikan dari 0,05 di variabel usia. OR-nya. Usia kita keluarkan. Kita hitung kembali nilai OR setelah variabel usia dikeluarkan. Nah, setelah variabel usia itu didapatkan nilai OR, variabel waktu kerja dan juga variabel jenis kelamin itu juga besar dari 10%, sehingga variabel usia juga dimasukkan kembali ke pemodelan. Analyze, regression, logistik. Nah, variabel usianya kita masukkan kembali ke model, sehingga mendapatkan final modelnya yaitu yang ini, bahwa seluruh variabelnya dimasukkan kembali ke model. Maksudnya itu ada semua variabel tersebut dalam modelnya. Mendapatkan model akhir tabel sajinya seperti ini dengan interpretasi dari analisis multivariat yang telah dilakukan. Hubungan bermakna dengan kejadian hipertensi adalah variabel kualitas tidur, variabel aktivitas fisik, variabel usia dan jenis kelamin, sedangkan variabel waktu kerja ini sebagai confounding. Dan karena dapatkan OR-nya itu yang besar. Dan dari hasil analisis dapatkan OR dari variabel aktivitas fisik. Orang yang sering melakukan aktivitas fisik mengalami hipertensi dibandingkan orang yang jarang melakukan aktivitas fisik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurangnya kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.